Halo Sobat Tangerang, kembali lagi bersama saya Azalia Fasya dalam acara Tangerang Talk. Di episode hari ini kita akan membahas atau mengupas mengenai narkotika. Tentunya saat ini saya sudah kedatangan narasumber yang ahli di bidangnya. Telah hadir bersama saya di sini ada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, yaitu Bapak Satria Ika Putra SIMH. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Lalu didampingi pula nih sama Bang Iman Maulana selaku Ketua Ikatan Duta Anti Narkoba Kota Tangerang. Halo Bang Iman. Mbak. Gimana nih Bang? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat juga. Di era pandemi yang udah mulai pengen normal nih kayaknya ya. Benar. Ya Alhamdulillah deh. Teman-teman semua, kita akan membahas mengenai narkotika. Terlebih dahulu saya akan berbincang dengan Bapak Satria Pak. Boleh kita ngobrol sebentar ya Pak ya? Boleh, silakan. Apa yang dilakukan nih Pak oleh BNN dalam upaya pencegahan dari pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Kota Tangerang khususnya Pak? Terima kasih. Kita di Kota Tangerang mengikuti apa yang dicanangkan oleh Kepala BNN Nasional, Bapak Petrus Golose, bahwa dalam P4GN itu kita melaksanakan kegiatan, 3 macam kegiatan. Ya. Pertama, pendekatan hard approach. Ya. Yang kedua, soft power approach. Yang ketiga, smart power approach. Ya. Yang hard power approach itu berarti kita melakukan pemberantasan, Ya. di mana kita mencegah masuknya narkotika ke Kota Tangerang, mencegah beredarnya narkotika di Kota Tangerang, kemudian melakukan penangkapan atau penanggulangan kejahatan narkotika di Kota Tangerang. Ya. Yang kedua, kita melakukan namanya soft power approach, di mana dikenal dengan tindakan preventif atau pencegahan. Kita melakukan kegiatan seperti melakukan sosialisasi ke dunia pendidikan, Ya, sekolah-sekolah gitu ya. Melalui informasi, sarana informasi seperti media, informasi. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar kantor, seperti kita mengadakan kegiatan perekrutan remaja teman sebaya, melakukan kegiatan mengumpulkan masyarakat untuk menanamkan kemampuan mereka untuk mencegah peredaran narkotika di lingkungan mereka. Ya. Kemudian juga melakukan deteksi dini, pencegahan, di mana kita melakukan tes urin. Kemarin sudah kita laksanakan di Kota Tangerang di beberapa dinas, seperti di Satpol PP, di Dinas Perhubungan, melakukan tes urin bagi pegawai negeri sipil. Itu seluruhnya Pak? Atau sampel saja? Dalam tahun 2024 ini, dalam sesuai dengan Impres 02 tahun 2020, kita diamanatkan untuk melakukan tes itu bagi 4% minimal dari keseluruhan total pegawai negeri di lingkungan Satker Kota Tangerang. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan hasilnya juga bagus. Belum ada yang terdeteksi pegawai negeri di sini yang memakai narkotika. Alhamdulillah tidak ada penyalahgunaan ya Pak ya? Ya. Betul. Kemudian untuk yang smart power approach, kita melakukan rehabilitasi. Jadi ini merupakan inti dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika itu merupakan sebuah penyakit berarti harus disembuhkan. Iya, benar. Jadi tidak hanya dengan penanggulangan secara hard power approach atau mungkin memenjarakan, karena penjara tidak akan menyembuhkan sebagai seorang pengguna narkotika. Jadi penjara hanya cocok untuk para bandar, para pengedar, atau kurir. Untuk pengguna atau penyalahguna narkotika yang telah terlanjur tergantung obat narkotika itu harus disembuhkan. Karena kalau tidak sembuh, mereka tidak akan pernah kembali normal seperti biasanya. Nah, program rehabilitasi ini akan menyembuhkan mereka melalui 2 macam program. Kalau dia melakukan sudah tergantungan berat, adiksi berat, kita akan kirim mereka ke Lido, Balai Besar Narkotika di Sukabumi. Tapi kalau mereka masih ada ketergantungan ringan dan sedang, kita bisa melakukan rehabilitasinya di klinik pertama BNN Kota Tangerang. Jadi kita menerima. Ada di mana Pak? Di Jalan Imam Bonjol nomor 202, Karawaci, Tangerang. Jadi kita punya klinik pertama namanya. Nah, kita menerima layanan untuk rehabilitasi narkotika. Kemudian kita juga membuka layanan IBM, namanya intervensi berbasis masyarakat, di Kelurahan Bersinar seperti di Pinang, dan kita mempunyai yang namanya agen pemulihan. Kita punya perpanjangan tangan kita di daerah, di kelurahan, di masyarakat. Mereka akan mencari mungkin warga-warga yang malu untuk berobat, malu takut untuk mengakses layanan kita. Kita punya orang atau punya
namanya petugas, namanya agen pemulihan yang kita tunjuk di kelurahan tersebut untuk menjangkau secara door to door masyarakat yang Kota Tangerang yang terpapar narkotika untuk dapat melakukan rehabilitasi. Gitu, Mbak. Jadi skupnya udah sangat luas ya, upayanya sudah sangat, wah jelas sekali penanganannya ya, dari sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan ketika sudah mengkonsumsi pun masih ada upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Tangerang. Memang kalau golongan narkoba itu ada berapa jenis, Pak? Kalau dalam undang-undang golongan itu dibagi 3 golongan, artinya penggolongan secara tergantung zat yang ada dalam barang tersebut. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 narkotika golongan 1 itu hanya diperuntukkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, tidak untuk pengobatan. Jadi tidak dipakai dalam medis. Nah, jadi kalau menggunakan itu berarti kejahatan. Kalau golongan 2 itu sebagian besar digunakan dalam dunia kesehatan, juga digunakan dalam dunia medis dan dunia ilmu pengetahuan, dan tetap merupakan kejahatan kalau menggunakan di luar itu. Kemudian golongan 3 juga digunakan untuk dunia kesehatan. Ada 3 golongan narkotika. Tapi kalau berdasarkan zatnya, ada yang zat yang bersifat halusinogen, ada yang zat bersifat opioida, ada yang zat bersifat depresan. Nah, jadi ada zat-zat lain yang itu berupa zatnya, jadi bukan golongannya, jenisnya gitu. Jenisnya ya. Emang menimbulkan efek apa, Pak, kira-kira? Efeknya yang jelas banyak efek yang ditimbulkan, tapi yang efek yang paling jahatnya ketergantungan. Ketergantungan. Jadi kalau penggunaan jangka panjang itu akan menimbulkan masalah dalam kesehatan manusia seperti ya jantung, paru-paru, kanker, semua bisa kena, pernafasan. Kalau penggunaan narkotika secara terus-menerus tanpa adanya dari dokter, asas dokter ya. Dari efek ketergantungan itu, apakah kita bisa menemui nih kalau kita lihat ciri-cirinya yang dapat disadari lebih dini seperti apa, Pak? Kira-kira? Kalau dalam konteks mereka memakai narkotika, artinya menggunakan saat ini ya. Kalau kita contohkan mungkin pemakaian sabu ya, itu kita tidak melihat dia tuh menggunakan narkotika. Akan terlihat kalau dia tidak menggunakan. Kalau dia bisa jadi menggunakan, pada saat menggunakan tidak lihat terlihat ciri-ciri apapun ya? Dia akan lebih energik, lebih bersemangat bekerja atau belajar atau untuk beraktivitas. Tapi kalau dia terputus barangnya, terputus atau hilang atau kurang barangnya, dia tidak mengkonsumsi, akan kelihatan dampaknya lemes, lesu, nggak bersemangat gitu. Nah, itu yang namanya narkotika. Tapi kalau yang sifatnya depresan, nah, mungkin dia menggunakan narkotika jenis itu, mungkin dia lebih emosional, lebih marah, lebih frugal dalam tata bahasanya, lebih temperamental kalau namanya. Nah, itu juga ada seperti itu. Tapi kalau yang sering digunakan sabu nggak seperti itu. Dari orang yang sudah mengkonsumsi dan ketergantungan itu kan tadi sudah ada upaya ya, Pak ya, untuk direhabilitasi. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh BNN Kota Tangerang untuk orang tersebut nih agar tidak menggunakan kembali gitu, Pak? Iya, program rehabilitasi narkotika dalam BNN kita mengenal namanya putus hubungan dengan narkotika. Jadi kalau dia tergantung berat pada tahap awalnya itu kita melakukan namanya detoksifikasi. Jadi satu bulan penuh mereka akan dipisahkan dengan obat. Jadi memang kasar dikurung ya, dirawat inapkan 1 bulan. Kemudian bulan berikutnya baru kita adanya dengan menggunakan teknik-teknik konsultasi dengan dokter. Tapi kalau dia hanya ketergantungan ringan, hanya dengan konsultasi dokter atau psikolog kita aja. Oh, sudah cukup itu sudah cukup ya. Jadi kalau yang berat kita nggak bisa layani di sini, kita harus kirim ke Lido. Karena program Lido itu untuk rehabilitasi minimal itu 6 bulan, maksimal 9 bulan. Oh, jadi kalau sudah maksimal pasti dikembalikan. Kembalikan. Tapi hasilnya ini, Pak, cukup baik mereka ya. akan pulih. Karena sekali kena narkotika itu nggak pernah sembuh, hanya pulih. Jadi masih tertinggal jejak digitalnya di otak kita, di hipotalamus itu masih ada jejak digitalnya. Kalau kita misalnya depresi, stres, atau ada penolakan dari masyarakat, mungkin dia nggak siap mentalnya, gampang relapse semuanya, kembali ke pemakai. Kembali lagi. Memakai. Gitu. Itu yang kita inikan dengan program yang berikutnya, itu program pasca rehab. Setelah kita rehabilitasi, mereka akan kembali ke masyarakatnya. Mereka mau ngapain? Nah, ada kita punya program sekolah. Kita mengajukan bekerjasama dengan Dinas Kependidikan dan Universitas Terbuka. Kita akan bikin mereka tuh bisa punya aktivitas sekolah kembali. Ada juga program paket C, ada program kuliah dengan beasiswa yang kita indikan usahakan. Kemudian dengan menambah pengetahuan keterampilan mereka, kita bekerjasama dengan BLK juga, Dinas Sosial, pelatihan-pelatihan yang bisa digunakan mereka untuk hidup mereka ini. Jadi seperti
pengrajinan, bikin kerajinan, dibuat produktif lah ya Pak ya. Jadi kita merekrut beberapa UMKM di Kota Tangerang untuk membantu mereka ini menerima mereka magang latihan kerja di sana. Kemudian mudah-mudahan setelah dia latihan, dia bisa membuat atau menciptakan lapangan kerja sendiri nantinya. Jadi tidak tergantung lagi dengan orang yang mungkin susah menerima mereka sebagai mantan pecandu atau mantan narapidana narkotika ini. Bisa bekerja sendiri. Ya luar biasa nih Pak ya, upayanya sudah sangat lengkap sekali nih. Wah, saya apresiasi Pak, terima kasih ya sudah membantu masyarakat Kota Tangerang dengan langkah-langkah yang sangat tepat menurut saya ya, dan sangat lengkap sekali ya untuk menghindari ya, dari mulai menghindari, turun ke sekolah, sampai ada door to door tadi ya Pak ya. Luar biasa, mungkin bisa diberikan tipsnya Pak kepada Sobat Tangerang agar menghindari nih penyalahgunaan narkoba. Siap, terima kasih. Satu saja yang kita sampaikan tipsnya, jangan pernah coba-coba menggunakan narkotika. Jangan pernah terperdaya atau percaya dengan ajakan atau dengan rayuan bahwa salah satu obat yang mereka berikan itu bagus untuk kesehatan kita. Obat-obatan harus digunakan dengan resep dokter. Kalau di luar itu jangan pernah mencoba untuk menggunakannya. Karena sekarang ini terdapat lebih dari 201 obat-obat terlarang atau new psychoactive substance namanya NPS yang beredar di Indonesia ini, yang merupakan narkotika yang orang tidak tahu apakah itu kandungannya. Nah, itu beredar di masyarakat dan kadang-kadang disalahgunakan untuk mungkin katanya untuk biar cepat bersemangat bekerja, lebih bersemangat, semangat gitu kuat, terus tahan begadang kalau mau kuliah atau belajar, kuat begadang untuk malam gitu ya. Nah, itu dicurigai ya. Patut dicurigai, jangan pernah mencoba untuk memakainya. Karena kalau sekali kita memakai kan ada ketergantungan di sananya. Jadi sekali mungkin belum tergantung, tapi udah beberapa kali timbul otak akan meresponnya. Jadi akan tergantung, akan mencari, dan semua narkotika itu mahal. Jadi secara umum itu ada dampaknya, ada 4 dampak yang dapat timbulkan dari penggunaan narkotika. Pertama, dampak fisik. Setiap orang pengguna narkotika ujungnya pasti sakit. Tubuh akan tidak bisa merespon seluruhnya narkotika itu. Dan faktanya 50 orang meninggal setiap hari di Indonesia ini. Hanya karena overdosis narkotika. Kenapa? Karena takarannya tidak memakai resep dokter, yang tidak bisa mereka ketahui reaksi tubuh mereka. Seberapa besar dia mentolerir masuk narkotika zat ke tubuh mereka. Kalau tubuh tidak bisa mentolerir, bisa kolaps. Overdosis namanya. Kemudian dampak psikologisnya. Pasti namanya pengguna narkotika itu akan kelihatan depresi, kelihatan gampang marah, gampang tersinggung ya, akan merubah perilaku mereka. Kemudian dampak ekonominya. Yang namanya narkotika itu nggak ada yang murah, pasti mahal semua, nggak ada yang murah. Pasti Semurah-murah paket itu paling minimal 50.000 kan ya. Nah, kalau udah terpakai narkotika, yang namanya anak sekolah mungkin nggak bayar SPP, dipakai untuk beli narkotika, belajar beli narkotika, mulai mencuri uang orang tuanya, mulai menjual barang atau menggadaikan barang-barang di rumahnya, itu akan terjadi karena kebutuhan pengguna itu akan bertambah terus, meningkat terus. Untuk efek yang sama itu, impactnya sangat besar ya pastinya. Jadi tidak akan sama dosisnya, dia akan tergantung terus. Kemudian yang paling ditakuti itu dampak hukumnya. Kalau udah terpapar narkotika dan berhadapan dengan aparat penegak hukum, ditangkap, udah kelar. Pasti mereka akan berhenti sekolah, berhenti kuliah, berhenti bekerja, dan menjalani penjara atau hukuman di penjara kalau dia terpapar atau tertangkap menggunakan narkotika melebihi dari yang ditoleransi oleh undang-undang. Jadi ada namanya Perber, itu ada toleransi undang-undang apakah bisa dirawat saja dengan direhabilitasi atau dipenjarakan. Nah, aparat penegak hukum sekarang punya namanya Get Restorative Justice. Untuk pengguna narkotika ini dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Mereka tidak langsung dipenjara. Mereka kita upayakan direhabilitasi namanya Restorative Justice, agar tidak semua mereka ini masuk ke penjara, karena penjara tidak akan menyembuhkan mereka. Jadi pemerintah berusaha untuk menyembuhkan. Karena kalau supply permintaan narkotika ini tidak ada lagi, artinya udah sembuh semua, udah pulih, tidak ada pengguna narkotika, tidak akan laku lagi narkotika ini di lapangan, di pasaran. Nggak akan lagi bandar bisa menjual barangnya karena tidak ada yang beli. Udah sembuh semua, udah pulih semua, begitu. Jadi targetnya itulah ya, untuk menyembuhkan ya. Menyembuhkan. Kalau di penjara mungkin nggak bisa sembuh. Nggak akan habis-habis, nggak ada penanganan yang tepat ya. Benar. Benar-benar. Jadi tipsnya cuma satu Pak, intinya jangan coba-coba. Jangan pernah coba-coba untuk menggunakan narkotika. Luar biasa banget nih kita ngobrol dengan Bapak Satria, sudah sangat lengkap dan jelas sekali bagaimana cara untuk menghindari narkoba serta penyalahgunaannya, bagaimana kita bisa terhindar, dan sudah ada upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Tangerang.